Hai, selamat datang di channel Tongpu Cerita, yaitu channel yang membahas seputar hal tentang Pulau Papua, soal isu Papua, dan masuknya ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Awalnya memiliki banyak perdebatan oleh pendiri negeri ini. Soekarno dan Yamin ingin Papua menjadi bagian dari Indonesia Raya, sementara Hatta lebih cenderung memilih Malaya. Papua, wilayah di Ujung Timur, kerap memanting silang pendapat sejak dulu hingga sekarang. Ketika para pendiri bangsa merancang luas wilayah Indonesia, tepat pada tanggal 10 hingga 11 Juli 1945, para pendiri bangsa diskusi untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dalam rapat BPUPKI. Singkat cerita, diskusi saat itu berjalan penuh perdebatan. Saat mereka membahas soal batasan wilayah mana saja yang akan dicakup oleh Indonesia, terutama soal pembahasan Papua. Soal yang menyetujui masuknya Papua ke dalam wilayah Indonesia didahului oleh Kahar Musakar, wakil dari Sulawesi Selatan. Pendapat Kahar Musakar dilandasi pertimbangan yang pragmatis. Namun, dia tetap menghargai rakyat Papua. Apabila ingin bergabung, maka bergabunglah dengan sukarela. Menurutnya, biarlah yang tinggal di Papua yang agak lebih hitam-hitam sedikit daripada kita, akan tetapi tanah Papua itu pula menjadi sumber kekayaan kita. Janganlah sumber kekayaan yang diwariskan oleh nenek moyang kita hilang dengan sia-sia belaka. Selanjutnya, Muhammad Yamin menguraikan pendapatnya yang cukup panjang. Dia merumuskan konsep Indonesia Raya yang terbentang meliputi wilayah bekas Hindia Belanda, Borneo Utara atau Sabah dan Sarawak, Malaya, Timur Portugis yang kini menjadi Timur Leste, hingga Papua. Menurut Yamin, secara historis, politik, dan geopolitik, wilayah-wilayah tadi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dan soal Papua pun demikian. Papua adalah wilayah Indonesia. Menurut Yamin, posisi Papua sebagai pintu gerbang kawasan Pasifik sangat menentukan secara geopolitik, sehingga untuk menyempurnakan daerah yang berarti kuat dan abadi, perlulah Pulau Papua seluruhnya dimasukkan ke dalam Republik Indonesia. Yamin yang seorang ahli hukum dan pakar sejarah itu juga mengikat Papua dengan gagasan historisnya bahwa di masa lalu, Papua merupakan daerah penaklukan kerajaan Tidore di Maluku. Sebagian dari Pulau Papua adalah masuk lingkungan dan adat kerajaan Tidore, sehingga dengan sendirinya daerah itu benar-benar daerah Indonesia. Dengan dalil itu, maka jelas sudah alasan untuk memasukkan Papua ke dalam kekuasaan negara Indonesia. Ucapan Yamin sebagai sejarawan setidaknya berdasarkan pada 3 alasan. Pertama, saat kerajaan Tidore berjaya, banyak dari mereka yang melakukan jual beli, menikah, dan berkegiatan lain di Papua. Maka dari itu, Papua juga merupakan daerah penaklukan Tidore. Kedua, Papua memiliki tempat pemenjaraan Bovendigul. Digul merupakan tempat ditaruhnya para aktivis nasional yang melawan kolonialisme dan imperialisme asing. Yamin berpendapat bahwa dengan tidak memasukkan Papua ke wilayah Indonesia, sama saja melupakan perasaan para pahlawan-pahlawan yang telah berjuang terdahulu. Ketiga, dengan dimasukkannya Papua ke wilayah Indonesia, maka makin membuka gerbang utama menuju Lautan Pasifik. Dengan adanya kesempatan itu, maka kerjasama ekonomi, sosial, politik dengan negara-negara di Pasifik bisa tercapai. Keesokan harinya, sidang masih terus berlanjut dengan agenda pembahasan yang sama. Muhammad Hatta mengajukan usulan yang berlainan dengan konsep Yamin. Gagasan ilmiah Yamin agak kurang masuk akal bagi Hatta. Khusus untuk Papua, Hatta tidak sepakat memasukkan wilayah Papua ke dalam Republik Indonesia. Menilik kesamaan etnis yang serumpun Melayu, Hatta lebih memilih Malaya dan Borneo Utara bersama dengan bekas wilayah Hindia Belanda sebagai keseluruhan Indonesia. Mengenai Papua, Hatta mengatakan bahwa orang Papua berasal dari bangsa Melanesia, berbeda dengan Indonesia yang mayoritas Melayu. Menurut perhitungannya, pemerintah Indonesia kelak masih belum cukup mapan mendidik rakyat Papua menjadi bangsa yang merdeka, sehingga bagi Hatta adalah lebih baik menyerahkan masa depan Papua kepada rakyat Papua itu sendiri, atau biarlah ditangani oleh penjajah lain. Hatta setidaknya memiliki 3 alasan yang kuat. Pertama, Papua memiliki budaya dan etnis yang berbeda dengan wilayah Hindia Belanda kebanyakan. Hatta menilai, jika Indonesia merebut Papua, negara lain akan melihat Indonesia mempunyai nafsu menjajah.
Kedua, Hatta menilai tidak baik memasukkan Papua ke dalam wilayah Indonesia tanpa ada perwakilan orang Papua dalam sidang. Mayoritas para anggota berasal dari Sumatera dan Jawa. Jikapun ada satu perwakilan dari Indonesia Timur, hanya Johannes Latuheri yang berasal dari Ambon. Ketiga, Hatta berpendapat jika melihat dari kesamaan etnis yakni rumpun Melayu, Hatta lebih memilih Malaya dan Borneo Utara atau sekarang kita kenal dengan Malaysia untuk bergabung dengan Indonesia. Ia takut Indonesia nanti juga bernafsu memasukkan Kepulauan Salomon ke wilayah Indonesia serupa nafsu imperialis. Soekarno kemudian membantah pendapat Hatta. Soekarno menilai kekuasaan kerajaan Majapahit dulu melebar sampai ke Papua, sependapat dengan Yamin. Soekarno lalu datang menyampaikan suara yang senada dengan gagasan Yamin. Menurut Soekarno, wilayah Indonesia yang terbentang dari Sumatera hingga Papua adalah karunia Tuhan. Mengutip kitab Negara Kartagama yang dibuat cendekiawan Kerajaan Majapahit Empu Prapanca pada tahun 1365, Soekarno menyatakan bahwa sejatinya kekuasaan Kerajaan Majapahit melebar hingga ke Papua. Gagasan Yamin dan Soekarno tampaknya mendapat banyak dukungan dari kebanyakan anggota. Silang gagasan pun tidak terhindarkan. Tokoh senior Agus Salim dan anggota yang lain, mereka mengingatkan agar persoalan Papua jangan sampai jadi bahan pertikaian pendapat. Pada hari yang lain kita boleh membicarakan soal Papua, tetapi untuk sekarang, untuk sementara waktu, hendaknya kita tunda saja dulu soal Papua. Untuk memecahkan kebuntuan, Ketua BPUPKI Rajiman Widyodiningrat mengadakan pemungutan suara. Ada 3 opsi untuk dipilih sebagai wilayah negara Indonesia. Pertama, seluruh wilayah Hindia Belanda. Kedua, Hindia Belanda ditambah Malaya, Borneo Utara, Timor, dan Papua. Ketiga, Hindia Belanda ditambah Malaya dan Borneo Utara minus Papua. Hasilnya, dari 66 peserta sidang, opsi nomor 1 memperoleh 19 suara, opsi nomor 2 memperoleh 39 suara, opsi nomor 3 memperoleh 6 suara, blanko 1 suara, dan lain-lain 1 suara. Pada akhirnya, gagasan kesatuan Yamin dan Soekarno memperoleh suara terbanyak. Konsep inilah yang kemudian diterima sebagai wilayah Indonesia Raya, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Sementara usulan Hatta dimentahkan dalam forum karena mendapat suara yang paling sedikit. Menurut sejarawan Belanda Peter Droglever, penentuan masa depan Papua yang dirembung pada forum BPUPKI bukanlah wadah yang representatif. Pasalnya, tiada pun wakil dari Papua yang menyampaikan suaranya di sana. Dilibatkan pun tidak. Wakil Papua baru tampil sebagai delegasi setahun kemudian dalam konferensi Malino, yaitu perundingan yang diselenggarakan oleh pihak Belanda. Mayoritas para anggota BPUPKI berasal dari Sumatera dan Jawa. Satu-satunya wakil dari kawasan paling timur adalah Johannes Latuheri yang berasal dari Ambon. Kepentingan kaum Republikan sangat mendominasi. Hatta merupakan satu-satunya tokoh yang bersikap rasional soal Papua. Mufakat pendiri bangsa dalam BPUPKI itu nyatanya tetap menyisikan debat di kemudian hari. Ketika Indonesia merdeka, Latuheri ditunjuk sebagai gubernur Maluku yang wilayah kekuasaannya sampai ke Papua. Namun, Latuheri tidak pernah berada di Papua menjalankan pemerintahan. Belanda keburu datang untuk berkuasa kembali. Belanda bercokol di Papua, bahkan setelah pengakuan kedaulatan pada tahun 1949, sengketa panjang Belanda dengan Republik Indonesia pun dimulai. Dan, yaps, sekian pembahasan kita kali ini. Jika kalian ada kritik dan saran ataupun ide serta masukan untuk apa yang akan kita bahas selanjutnya mengenai Pulau Papua, maka silakan isi di kolom komentar. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Bumi Cendrawasih, Manseren, Ifnok, Ao.